Halo guys, selamat malam. Kita jumpa lagi di channel Rumah Ulat. Kali ini kita bahas tentang menjawab pertanyaan kawan-kawan yang belum saya jawab ya guys. Mudah-mudahan saya ingat ya guys. Nah, ini kita pemberian pakan kates muda sama pur ayam ya guys, BR1. Cara pemberian pakannya seperti apa sih? Ini saya kasih contoh. Oke guys, ini saya tunjukin ke kalian. Ini kita begini aja sampai merata. Dia kalau udah dikasih pur ayam kayak gini, dia rebutan guys. Tuh, saya kasih merata nih guys, biar kebagian semua, karena kan dia numpuk-numpuk. Ini nanti saya ini terlalu banyak lihat Jermannya. Tadi saya pikir sedikit guys, waktu dia masih kecil saya pikir sedikit. Ini nggak sampai 10 kilo, paling 8 kiloan ya guys. Tapi tetap kita bagi dua. Nanti kalau nggak dibagi dua, dia nggak sama besar. Oke guys, setelah kita pemberian pakan pur ayam ini, kita baru kasih ini kates muda ini guys, pepaya muda. Guys, saya hari ini baru bisa ngasih contohnya ke kalian semua. Kenapa saya nggak belah kates mudanya, kenapa saya nggak belah dua? Karena nanti yang lainnya nggak kebagian. Karena seperti ini menurut saya lebih efektif ya guys, biar yang lain juga bisa kebagian makan. Ini paling besok saya baru bisa dibagi 2 kotak, karena saya udah pemberian pakan udah nggak bisa lagi guys. Seperti itu guys. Ini kalau yang ini kemungkinan bisa sama besar, karena waktu pemindahan produksi kepiknya tepat waktu guys. Ini ada yang besar juga guys. Ini yang awal. Nah, ini kita yang sudah siap mau jual. Tadi saya ada permintaan dari kios burung 2 kilo. Kita udah kirim ke pasar Tamin ya guys. Ini kita kasih contoh pemberian pakannya juga untuk ini. Ini kita kasih juga guys. Tetap kita kasih. Walaupun
udah siap jual kita kasih pur juga, karena dia kalau tambah besar lagi timbangan juga akan semakin berat ya guys. Biar dia juga gemuk guys, nggak cepet laparnya. Dia kalau pakannya cuman kates muda aja dia akan kelaparan, tetap masih kelaparan guys. Makanya saya setiap hari kasih seperti ini terus, karena pemberian pakan saya cuma 1 hari sekali. Kalau tidak diberi seperti ini dia akan saling membunuh kalau kelaparan guys. Contohnya kalau temannya ini guys, nih kalau dia ganti kulit dia akan dibunuh sama dia, akan dimakan, karena dia waktu ganti kulit itu dia lembut guys, kulitnya masih lembut. Jadi teman-temannya semakin enak untuk kanibal sama temennya yang baru ganti kulit guys. Begitu guys. Sekarang kita pemberian katesnya guys. Kita beri sama seperti ini juga guys. Yang penting dia bisa sama rata. Pemberian pakan saya seperti ini dari rumah ulat sendiri ya guys. Jadi menurut kalian efektifnya seperti apa, lebih enaknya seperti apa, lakukan guys. Jadi kalau menurut saya ya seperti ini lebih enak guys. Sudah beres. Nih guys, kita akan jawab. Kita lihat komentar dari teman kita, Mas Danu Mas Tony bertanya, Mas, punya saya kok ukurannya besar kecil ya, apakah harus disortir lagi? Itu karena pemindahan produksi kepik ulat Jermannya itu kelewat lama, makanya besar kecil. Kalau enggak seperti itu bisa jadi karena pemberian pakan enggak kebagian. Makanya kalau sudah banyak seperti ini kita harus bagi 2 guys, separuh-separuh, jadi 2 kotak. Oke guys. Tapi di komentarnya saya sudah balas. Ini untuk lebih memperjelas saja. Oke guys. Kita tunjukin seperti ini karena saya menghargai komentar-komentar kawan-kawan sekalian, karena
ya saya juga belum begitu. Ini saya berbagi ilmu aja di sini, berbagi pengalaman, bukan sok pintar. Kita belajar bersama-sama di sini guys. Oke. Nah ini guys, ini kalau dia kelaparan itu kanibal, dia akan berontak seperti itu tuh guys. Dia saling bunuh itu guys. Ini dia udah kelaparan guys. Dan pertanyaan yang lain dari teman kita, Mas, resiko kematian atau penyakit ulat itu tinggi nggak ya? Saya peternak pemula. Risiko kematian dan penyakitnya saya jujur saya nggak tahu guys. Nah di sini saya kalau bisa jawab saya jawab, karena kan saya semuanya menjawab dari pengalaman saya. Kalau saya belum pernah mengalamin, saya bingung mau ngejawabnya guys. Takut salah, takut mengada-ngada, dikira sok pintar juga iya nanti guys. Nah di situ saya menjawab apa adanya dari pengalaman saya aja. Kalau saya sih belum pernah ngalamin penyakit dan kematian di ulet Jerman. Paling yang pernah saya alamin ya seperti ini, dia kanibal karena dia kelaparan guys. Ini kalian lihat nggak nih guys, itu dia putih kan, itu dia yang masih seperti ini, dia lembut masih kulitnya. Mau nggak mau dia kelaparan guys. Tuh dia ngebunuh. Terus pertanyaan kawan-kawan yang lain, makanan ulat Jerman yang bagus itu polar apa pur ayam om? Polar sama pur ayam itu setahu saya sama ya guys. Kalau polar menurut kalian apa ya? Nggak ngerti ya saya. Terus apa benar pemberian pur atau polar yang terlalu banyak menyebabkan uji lemas dan akhirnya mati? Ini saya media pakai pur aja, pur ayam BR1. Dia seukuran setengah senti, kalau enggak 1 senti guys, segini. Kita tabur merata. Setelah 15 hari atau 2 minggu kita pindahin ke kotak yang baru. Yang lama anaknya semua sampai dia besar itu pur habis guys. Pur, kotoran segala macam itu habis sama ulet Jerman, dimakan dia semua. Setelah itu tinggal kita ini seperti ini. Ini tadinya kotor bener, kuman juga iya. Ini kita tinggal kasih pur aja secukupnya, dibagi merata. Kalau dia ini, kalau sudah seumuran gini kita kasih pur yang banyak, sayang guys. Kita tekor, bukan karena dia mati. Kalau saya mah nggak mungkin mati kalau dikasih pur yang banyak, tapi kita tekor. Kita apa ya, untungnya malah makin sedikit ya guys. Dia kalau dikasih pur yang banyak malah tambah bagus, dia tambah cepat besar.
pertumbuhannya cepat guys, gemuk, besar. Oke guys. Nah, terus apalagi ya guys, yang mana lagi guys? Kelihatan nggak guys? Itu burung lagi. Selamat malam Om, mantap. Mau nanya, untuk ulat Jerman yang siap panen di video Om di atas 5-6 kilo itu diperlukan pur dan labu siam berapa kilo? Kita lihat. Terima kasih. Kita jawab pertanyaannya. Untuk pur kita bagi merata seperti tadi. Terus kalau untuk labu siam saya nggak kasih labu siam, karena labu siam itu di pasar itu mahal ketimbang kates muda guys. Jadi kalau kalian pemberian pakan untuk ulat Jerman itu memang paling bagus bener itu labu siam, karena sumber airnya banyak. Tapi kita tetap tekor guys ya. Itu labu siam kita untuk pemberian pakan untuk kepik ulat Jerman aja guys. Oke guys. Nah kalau untuk ulatnya ini kita kasih kates muda aja, karena labu siam itu mahal ya guys. Lebih enakan ya kasih kates muda. Dan untuk labu siam untuk kepik ulat Jerman itu kita, kalau saya kasihnya seminggu bisa berapa kali gitu. Kalau kasih terus-terusan dia apa ya, memang bagus, cuman kitanya yang tekor. Produksinya juga lebih banyak guys kalau kita pakai labu siam. Oke guys. Terus kita menjawab pertanyaan lain. Bos, itu pakai vitamin apa? Nampak segar semua ulatnya. Nah, di sini saya menjelaskan saya nggak pernah pakai vitamin, dan saya juga nggak tahu mau vitamin apa. Di sini saya cuman kasih pur ayam sama kates muda. Udah itu aja guys. Kalau kita udah ulatnya sudah sehat semua seperti ini, kenapa harus kita kasih vitamin lagi? Ya enggak guys? Dan kalau kita pemberian vitamin juga perlu modal lagi. Kalau udah sehat untuk apa? Gitu aja. Menurut saya vitaminnya itu ini guys. Ini vitaminnya guys. Pur ayam BR1 yang bagus punya guys. Jadi saya belinya karungan. Satu karungnya itu 400 berapa gitu, ketimbang kalian beli kiloan. Nah ini saya menjawab pertanyaan yang enggak ada di sini. Ada di sini, pertanyaannya ada di sini, cuman udah kelewat jauh kali ya guys. Tapi saya baru ingat tadi.
Ini kalau kalian pemula mau berbudaya ulat Jerman ini, kalian harus ngecek dulu guys daerah di sekitar kalian, karena pertanyaannya seperti ini guys dari kawan-kawan juga, bang marketnya nih lemparnya kemana ya, marketnya di mana ya, ngejualnya kemana. Nah sini saya akan jelaskan ya guys. Sebelum kalian berbudaya ulat Jerman ini, kalian harus ngecek dulu di wilayah kalian kios-kios burung atau tempat penjualan ikan atau ke mana gitu, yang untuk burung-burung juga bisa, burung yang konsumen yang piara burung banyak, dihampirin aja, kasih kartu nama, apa kalian tanya dulu dia mau nggak gitu. Setelah kalian bertanya seperti itu, ini guys, bentar guys, kita kasih makan dulu, dia saling bunuh, ini sudah terlalu kelaparan guys ya. Nanti kita jawab lagi pertanyaannya. Guys, dia kelaparan. Enak bukan ngeliatnya guys. Kalau kalian mau tahu, inilah hiburan saya setiap malam ya, seperti ini, ngeliatin ulat Jerman. Saya sehat-sehat semua, makannya juga lahap. Dia rebutan seperti ini, ngeliatnya itu apa ya, kalau orang baru ngeliat geli ya guys, kalau kita ngeliatnya seru-seru gimana gitu. Nah guys, kita sambung lagi. Untuk marketnya ya seperti tadi yang saya bilang, kita harus berkeliling dulu, penuh pengorbanan dulu, baru kalian bermain di ulat Jerman ini guys. Kalian puter-puterin dulu di wilayah kalian sana, sekiranya ada yang mau nampung, baru kalian bermain di ulat Jerman ini guys. Jangan langsung main di ulat Jerman guys, berbahaya. Berbahayanya gini, sewaktu kalian udah banyak seperti ini, semisalkan kalian udah berbudaya menghasilkan 5 kotak dan banyak seperti ini guys, dan nggak ada penampungnya guys, kalian kasih makan terus ya tekor guys. Begitu. Jadi menurut saya ya kalian harus bertanya-tanya dulu di sekitar kalian, kios burung yang jual ikan, yang konsumen yang punya burung sama yang punya ikan gitu guys. Kalau saya ya sudah lumayan ya guys, karena saya berkeliling dulu seperti itu
saya bertanya-tanya dulu, baru saya bermain gitu guys. Dan terus masih ada pertanyaan enggak ya guys yang belum saya jawab? Kalau yang udah saya jawab, saya enggak ini ya, yang sekiranya agak sulit baru saya bicara di sini. Ulet Jerman ini bisa bertahan berapa lama, Mas? Dan berapa lama ulet Jerman bisa berproduksi dengan baik? Ulet Jerman ini bertahan bisa, ya menurut saya bisa setengah tahun ya guys ya. Dan berapa lama ulet Jermannya bisa berproduksi dengan baik? Ulet Jerman tidak bisa berproduksi guys. Dia harus ada perubahan ke kepompong terus ke kepik guys, baru dia berproduksi. Ini kalau menurut saya pertanyaannya belum tepat guys, saya benarkan. Ulet Jerman ini bisa bertahan hidup berapa lama, Mas? Setengah tahun, bahkan sampai 1 tahun. Begitu juga dengan kepik ulet Jerman. Berproduksinya ya setengah tahun sampai dia mati, itu setengah tahun lah, kurang lebih setengah tahun. Kalau untuk berproduksi dengan baiknya itu bisa apa ya, nggak sampai setahun kalau berproduksi dengan baik. Sebelum setahun itu dia bakalan udah mati duluan guys. Dia bertahap matinya, nggak langsung semua guys, gitu guys. Terus untuk penjualan pasca panen gimana bos? Untuk penjualnya pasca panen lumayan, saya bertahap juga. Permintaan di sini paling ya 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo gitu. Jadi satu kios burung itu paling sekilo 2 kilo. Jadi kalau banyak permintaan ya lumayan cepet habis juga guys. 1 minggu itu bisa 1 kotak habisnya guys. Jadi menurut saya ya lumayan aja. Jadi gini, uangnya kita tabung aja guys. Kalau tidak ditabung percuma, kita akan sia-sia bekerja seperti ini. Ya menurut saya lumayan lah. Oke guys, mau sekaya-kaya orang kalau tidak menabung akan surut juga guys. Oke siap, mantap. Thank you guys.